kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Prapaskah keempat. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepriandika, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudara yang terkasih, intensi misa untuk Minggu Prapaskah keempat ini, Minggu Letari ini, pertama kita memohon agar saudara kita, Bapak Yohanes Cho Chun Yen yang berpulang 7 hari yang lalu, menerima pengampunan dosa, kedamaian dan kebahagiaan kekal, juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkannya,
Juga kebahagiaan abadi kita mohonkan bagi Teresia Trisnawati yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu, dan Thomas Tamrin yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, suster yang terkasih, selamat sore. Bersama dengan seluruh gereja, sore hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, yang biasa juga disebut sebagai Minggu Letare, dan dalam antifon pembuka, gereja mengungkapkan bahwa mari bergembiralah hai Yerusalem. Artinya memang ini adalah minggu sukacita, minggu gembira di tengah dan perjalanan kita menuju Paskah nanti. Dan sukacita kegembiraan kita hari ini terutama karena kita akan melihat betapa cahaya dunia itu sungguh dialami, juga dipahami, lalu dirasakan pertama-tama oleh orang buta yang hari ini melihat cahaya. Dan Yesuslah cahaya itu, juga persis sama tadi yang sudah kita nyanyikan dalam lagu pembuka di bait kedua itu. Maka mari kita bersama-sama mohon berkat agar kita pun boleh dengan mudah melihat cahaya, melihat Kristus dalam keseharian, dalam kesibukan kita setiap hari. Dan dengan demikian kita beroleh ramah sukacita kegembiraan karena merasa Tuhan tetap bekerja dalam aneka karya harian kita. Kita hening, kita mohon pengampunan Allah di awal perayaan Ekaristi ini. Mari bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bersama dengan intensi-intensi yang di awal tadi kita doakan, kita juga hening, mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Dengan rendah hati dan penuh iman kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabda-Nya, serta berilah kami mata yang baru, agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan
lembah yang kelam. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia,
dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia. Sesudah mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia memelekkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku.
Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore semuanya. Sehat? Mantap. Ada sukacita hari ini? Lah, enggak yakin. Sukacita itu ada di antara kita, terutama kita yang berpakaian salem atau pink. Nah, maka ada beberapa yang tahu hari ini minggu keempat, minggu letare, pakainya pink. Nah, pink itu warnanya kayak saya ini loh. Nah, ini. Ada kan di antara situ kan? Wah, banyak sekali. Minggu sukacita, minggu gembira, minggu di mana kita menemukan cahaya hari ini. Minggu sukacita kok bacaannya banyak kata-kata itu ya. Sampai tadi mulai goyang-goyang tadi ya. Minggu kemarin juga cukup panjang, hari ini saya pikir juga lebih panjang. Tetapi asik tadi ya, asik ya, kedengaran alur ceritanya moga-moga kurang lebih tertangkap. Yesus hanya menyembuhkan, tok til, setelah itu dia pergi. Tetapi yang terjadi setelah penyembuhan, beritanya panjang banget. Jadi mujizat itu hanya terjadi di depan, 2 halaman belakang, yang tadi juga saya lihat Miss Dinar itu bergetar, karena saking lamanya pegang lilin tadi ya. 2 halaman belakang itu seputar apa? Seputar gosip, seputar pergunjingan, ribut terus tanpa ada solusi, muter-muter. Orang buta itu yang isinya hanya syukur harusnya, dia malah diadili sana-sini. Sampai dia diadili berapa kali? 2 kali. Ditanya orang Farisi sampai jengkel orang buta itu. Lah aku kan udah lu tanya, sekarang tanya lagi, emang kamu mau jadi muridnya ya? Sampai begitu dia. Kok tanya lagi? Emang penasaran? Cie gitu ya kalau sekarang. Cie. Memang kamu pengen jadi muridnya Yesus ya? Kok tanya penasaran terus? Di antara orang Farisi memang terbelah. Apa yang dibuat Yesus untuk orang buta tadi memang akhirnya membuat mereka kelompok Farisi yang terbelah. Ada yang bilang ini orang berdosa, ada yang bilang kemudian ini dibuat di hari Sabat. Coba bayangin hari Sabat, ngudek-ngudek tanah pun enggak boleh. Tadi kan dia ngaduk tanah lempung, tanah liat lalu kemudian mengoleskannya. Ngaduk tanah aja enggak boleh apalagi menyembuhkan. Itulah ribetnya orang Farisi. Ada orang kesulitan tapi hanya ribut tanpa solusi. Bukan orang yang solutif, ribet aja. Nah teman-teman saudara-saudari yang terkasih, beberapa dari kita mungkin menemui orang-orang yang ribet begini. Isinya sibuk, berisik,
Atau paling tidak kita menemui mereka itu, kalau saya menemukan itu di dunia kampus gitu ya. Ada orang yang melihat semuanya itu serba salah dan jadi masalah, jadi beban. Di kampus tuh ada juga yang setiap ketemu orang itu pokoknya protes. Ketemu dosen protes, penjelasannya ngawur nggak jelas gitu ya. Ketemu mahasiswa dengan organisasinya, dia bilang sistemnya juga amburadul, protes lagi. Ketemu teman-teman sekelas, kalian kalau kerja nggak serius. Wah. Lalu sampai satu ketika ketemu dosennya. Dosennya mengatakan simpel kepada orang yang protes terus ini, saya itu makin lama makin hafal kamu itu ya, karena kamu protes terus. Tapi sejak kamu protes, sampai hari ini, tidak ada satupun yang pernah kamu perbuat untuk perubahan-perubahan di tempat kita ini. Ini satu. Hanya ribut tanpa solusi, berisik. Atau yang kedua, kita pun bisa menjumpai orang-orang di sekitar kita yang hidupnya itu uring-uringan. Uring-uringan itu, lupa saya bahasa Indonesianya apalah. Pokoknya tahulah ya, apa-apa di sekitar kiri kanan itu jadi serba salah. Balas WA, kurang kata, ribut. Ketemu istri, suami di rumah, senyumnya kurang ke atas sesenti, ribut juga. Ketemu pacar, pasangan, salah jawab juga jadi masalah, uring-uringan. Bahkan siapapun yang enggak ada hubungannya jadi sasaran kemarahan. Ini uring-uringan. Semua serba salah, semua jadi seolah-olah menjadi beban tambahan untuk orang yang sedang jengkel dengan situasi yang bahkan bisa jadi enggak dikenali oleh pribadi ini. Nah teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, seperti orang Farisi ini, barangkali itulah kehidupan kita, dengan penuh tekanan, dengan penuh hal yang membebani, semua seolah-olah menjadi sangat padat hidup kita, hati kita menjadi sungguh gelap, banyak kesibukan yang melanda, banyak tuntutan dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan, lalu kemudian membuat kita semuanya uring-uringan, semua serba keliru, serba salah, kita mesti mengeluh, semuanya mesti dianalisis gitu ya. Kita menjadi semakin jengkel dengan kehidupan yang kadang kok nggak jalan dengan cepat, semuanya kok malah terhambat, ekonomi sulit, semuanya kok serba terhimpit. Kadang kehidupan kita seperti orang-orang Farisi tadi, sibuk dengan banyak hal, menyalahkan situasi, menyalahkan sana sini, dan akhirnya mereka lupa akan satu hal yang persis sudah harusnya mereka lihat. Siapa? Yesus sang cahaya itu. Yesus sudah buat sesuatu yang besar di tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka sangat sibuk dengan hal-hal lain yang tidak prinsipil, mereka lupa. Mereka tidak bisa melihat, mereka buta akan satu sosok cahaya itu di tengah-tengah mereka yang sudah buat mujizat, buat kejutan untuk hidup mereka. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus hanya menyembuhkan dan orang Farisi semuanya sibuk, ribut tanpa solusi. Juga barangkali inilah kita yang memang normal bahwa semuanya punya beban, punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tapi barangkali hal yang boleh kita pikirkan dan kita renungkan berkaca dari bacaan Injil hari ini, kita yang memang padat kehidupannya, pagi sudah dikejar waktu, macet pekerjaan, target ekonomi, usaha harus jalan dan seterusnya, kita memang merasa bahwa semuanya serba terbebani. Semuanya bisa jadi itu sumber masalah baru lagi, karena saking capeknya, saking lelahnya, susah memanage waktu dan seterusnya. Di rumah ternyata harus ngurusi orang tua. Ternyata Tuhan menganugerahkan sakit penyakit untuk kita. Ditambah memang obat yang mahal, harus wirawiri dan seterusnya, ke rumah sakit dan seterusnya, menjadi semakin lelah. Maka kita menjadi semakin melihat bahwa hidup ini penuh dengan terasa beban. Semuanya seperti lingkaran beban, masalah, dan semuanya menjadi sesuatu yang terasa membebani dan sangat berat untuk dijalani. Maka kalau kita hari ini merasa bahwa hidup terasa banyak beban, banyak permasalahan, hidup seolah-olah tidak lebih dari rangkaian masalah, ya ekonomi kurang, pekerjaan menumpuk, pasangan kurang mengerti, anak-anak merepotkan, ditambah orang tua ya lansia yang mesti kita urusi,
Semuanya sungguh-sungguh melelahkan. Di tengah kesibukan macam ini, apakah masih bisa melihat karya Allah? Apakah bisa masih melihat Tuhan bekerja di situ? Kayaknya bisa, kayaknya juga enggak. Untuk mengatakan bahwa enggak sangat mudah di tengah kesulitan, di tengah kesibukan, di tengah apapun yang akhirnya kita anggap sebagai beban, Tuhan meminta supaya kita tidak seperti orang Farisi tadi, Tuhan bekerja loh dalam kesibukan itu, tetapi kalau kita tidak bisa, kita akan seperti mereka yang buta. Orang buta malah akhirnya melihat karya Allah. Sebaliknya, orang Farisi yang sudah melek malah akhirnya terbutakan, tidak bisa melihat karya Allah di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam terang Injil hari ini, mari kita sadar karena ternyata Tuhan sangat bisa bekerja dalam hal-hal yang amat sederhana. Meskipun tadi kita melihat pekerjaan kadang sebagai beban, ada orang tua, ada anak yang harus diurusi, ada pasangan yang kadang sulit dimengerti, lebih mudah untuk menjawab pertanyaan makan apa terserah gitu ya. Pusing semuanya kita. Semuanya ternyata mesti disyukuri. Kalau kita ingin melihat karya Allah dalam semua situasi harian kita akan terbantu sebenarnya melalui bacaan hari ini. Kita mestinya bisa melihat bahwa kita masih melihat karya Allah di tengah pekerjaan yang panjang. Kita masih melihat Allah juga ternyata ketika kita masih diberi kesehatan dan diberi kemungkinan untuk bangun di pagi hari. Kita masih punya pekerjaan untuk dijalani. Itu kan juga berkat. Kita juga masih punya keluarga untuk dicintai. Masih punya kesempatan untuk memelihara, merawat orang tua. Masih juga punya kesempatan untuk memeluk anak-anak kita di sekitar kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah kita terlalu sibuk sehingga kemudian susah, sulit melihat Allah bekerja dalam kesibukan itu. Dan yang paling berbahaya bukanlah soal mata orang yang buta, tetapi ternyata soal hati yang sibuk sehingga orang akhirnya sulit melihat Allah bekerja di tengah pekerjaan sehari-hari kita. Mari kita mohon rahmat Allah, semoga kita tidak hanya sibuk menjalani harian tanggung jawab kita sehari-hari, tetapi juga kita masih bisa melihat ternyata Allah juga masih mampu kita bisa lihat di tengah kesibukan yang sederhana itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan berdiri, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang persekutuan para ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Melalui Kristus putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka mari sekarang kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan.
bagi mereka yang sakit dan cacat mental. Semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bapa yang maha murah, inilah kami umat-Mu yang datang kepadamu dengan doa, syukur, dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami ini demi Kristus penyelamat kami. Amin. Kita hantar persembahan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri, dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan
masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, ia mengangkat semua orang yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi hari ini. Bagi Bapak Yohanes Chunyen, Teresia Trisnawati, dan Thomas Tamrin.
juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita doa tahun Ardas keempat tahun devosional. Allah Bapa, pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia, menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan mengolesi mataku, lalu aku pergi, dan aku membasuh muka, dan aku melihat, dan aku percaya kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 14 Maret 2026. 1. Jadwal Sakramen Tobat akan diadakan hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pukul 17 bertempat di Gereja Hati Kudus. Jadwal misa harian hari Selasa tanggal 17 Maret 2026 diadakan pagi hari pukul 5.45. 2. Misa Hari Raya Santo Yosef Suami Santa Perawan Maria akan diadakan pada hari Kamis 19 Maret 2026 pukul 17.30 bertempat di Gereja Hati Kudus. 3. Daun Palma
Upacara pemberkatan daun palma akan dimulai dari halaman gereja. Semua umat langsung berkumpul di halaman gereja. Bagi umat yang susah berjalan, tua dan sakit, diperbolehkan langsung duduk di dalam gereja. Umat diharapkan membawa daun palma sendiri dari rumah. 4. Pengumpulan celeng hasil pantang dan puasa APP 2026. Celengan hasil pantang dan puasa APP 2026 dikumpulkan pada perayaan ibadat Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Pada saat penyembahan salib suci, umat memasukkan persembahan APP ke kotak yang telah disediakan. Tuliskan nama keluarga atau lingkungan, bungkus dengan rapi, boleh menggunakan amplop, kertas atau bentuk lainnya. 5. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran untuk organis. Pendaftaran silakan menghubungi Saudara Yosep Fernando. 6. Laporan kolekte, Minggu 8 Maret 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp27.369.168. Kolekte kedua sejumlah Rp16.693.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, terima kasih sudah hadir merayakan misa dengan penuh sukacita, terlibat dan aktif. Juga untuk para petugas liturgi, terima kasih sudah mempersembahkan diri dan juga latihan-latihan hingga hari ini boleh mempersembahkan yang baik untuk gereja. Terima kasih untuk kur dan organis dari kelompok Legio Maria, tata laksana teman-teman misdinar, lektor pemazmur, pembaca doa umat, juga pelayan komuni, suster, lalu multimedia, sound system, streaming, dan semua PIC yang bertugas di tempat ini. Terima kasih semuanya. Dan untuk Selasa besok saya lagi ada sakramen rekonsiliasi, sore hari jam 5, maka misa sore dipindah pagi, jam 6 kurang 15. Hari Kamis misanya sore setengah 6 karena hari raya Santo Yosef. Gitu ya. Mari kita berdiri, kita mohon berkat untuk kita dan keluarga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan. Karya pelayanan, usaha, dan istirahat malam ini dibimbing, diberkati, lindungi, dan dikuduskan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.